Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita sudah memasuki yaitu pembahasan ta'liq wal ilgha, yang mana ini merupakan kelanjutan dari pembahasan dhanna wa akhwatuha. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai dhanna wa akhwatuha atau yang kita sebut dengan nawasih al-kubra, yaitu amil yang merusak susunan mubtada khobar menjadikan keduanya sebagai maf'ulnya dhanna wa akhwatuha. Nah, kita melanjut di dalam bab dhanna wa akhwatuha itu sendiri terdapat ta'liq wal ilgha. Nah, jadi ta'liq wal ilgha ini masuk di dalam bab dhanna wa akhwatuha. Yang pertama, apa sih itu ta'liq? Jadi ta'liq huwa ibtalul amali lafdhan la mahallan bimaji'ima lahu sadrul kalam. Kalamil ibtida, manafiya, innafiya, dan istifham. Yang disebut ta'liq yaitu ibtalul amali, yaitu batalnya amalnya dhanna wa akhwatuha. Dhanna mempunyai amal tansibul mubtada wal khobar. Nah, dengan ta'liq amalnya dhanna itu menjadi batal. Lafdon, tapi batalnya hanya sebatas lafadznya saja. Dalam artian dia dhanna wa akhwatuha tidak mempunyai amal di dalam lafadznya. La mahalan, tidak di dalam mahalnya, tempatnya. Maknanya gampangnya. Jadi maknanya masih sama. Akan tetapi amalnya yang menasobkan dua maf'ul itu tidak terjadi. Kenapa bisa amalnya batal? Bimaji'ima, dengan sebab datangnya suatu lafad lahu maring ma sodrul kalam, berupa sodrul kalam, permulaan kalam. Seperti apa? Seperti kalamil ibtidah, seperti lam ibtidah dan manafiyah, innafiyah, dan istifham. Ini contohnya. Nah, di sini alim tu ini merupakan akhwat atau saudaranya dhanna wa akhwatuha. Alim tu, dhanantu. Nah, di sini alim tu dia tidak mempunyai amal tangsibul mubtada wal khobar. Nah, alim tu ngeyakinaken sapa ingsun. Nah, dia tidak bisa beramal. Kenapa? Karena yaitu bimaji imalahu sadrul kalam, yaitu terdapat lafad yang berupa permulaan kalam, berupa lam ibtida. Alim tu yakinaken sapa ingsun la zaidun, yaktine utawi mang zaid iku qaimun. Nah, di dalam lafadznya ya, itu amalnya itu dia tidak beramal. Akan tetapi di dalam mahalnya, di dalam maknanya sama. Ya, alim tu yakinaken sapa ingsun la zaidun, yaktine utawi mang zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Maknanya sama, bahwasanya saya meyakini kalau si Zaid itu orang yang berdiri. Nah, itu maknanya. Jadi meskipun lafadznya tidak berubah dengan kemasukan alim tu atau akhwatnya dhanna, tapi maknanya itu sama. Saya meyakini atau meyakinakan, saya meyakini bahwasanya Zaid itu orang yang berdiri. Tapi alim tu di sini dia tidak beramal tangsibul mubtada wal khobar. Beda lagi kalau misal lamnya di sini ntar dibuang. Berarti alim tu Zaidan qaiman. Yakinakan sapa ingsun Zaidan ing Zaid qaiman ing kang berdiri. Nah, karena di sini mubtadanya kemasukan
menambahkan lamul ibtida, maka alimtu itu tidak beramal. Yang kedua, alimtu ma abuka qaimun, yakinakan supaya ingsun ma abuka oranana utawi. Maknya tidak ya. Oranana kan tidak. Alimtu yakinakan supaya ingsun, saya meyakini ma abuka, bapak kamu itu tidak berdiri. Bapak kamu itu bukan orang yang berdiri. Sama. Alim tu yakin akan sapa ingsun ma abuka oranana utawi bapane sira iku qaimun. Tetap ya susunan di sini mubtada khobar karena alima di sini alim tu sini yaitu tidak mempunyai amal. Bonantu, nah, saya nyana sapa ingsun in abuka, in di sini in nafiyah ya bermakna tidak. Oranana utawi bapane sira iku tabibun dokter. Saya menduga yaitu bapak kamu itu bukan dokter. Donantu kaifa ammuka sakim. Donantu nyana sapa ingsun kaifa kale kaya afa ammuka utawi pamane sira iku sakimun. Berarti di sini juga maknanya saya menyangka keadaan paman kamu itu sakit. Maknanya masih sama ya, saya menyangka masih sama. Akan tetapi yang menjadi pembahasan di sini atau yang menjadi obrolan ya di dalam ta'liq itu yaitu dia tidak beramal. Lafadznya ya, di dalam lafadznya mahalnya maknanya masih sama. Oke, next. Ilgha yaitu ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Nah, dia dhanna wahwatuha yaitu amalnya batal dari segi lafad dan mahalnya. Kalau ta'liq dia hanya berupa lafadznya saja yang batal di dalam amalnya. Nah kalau misalnya ilgha lafdan wa mahallan, lafad dan mahalnya itu batal bisabab tawassutil amili aw ta'akhurihi, dengan sebab yaitu dhanna wahwatuha terletak di tengah-tengah atau di akhir. Nah, di sini abu ka dhonantu tabibun mahirun. Nah, dhonantu di sini terletak di tengah-tengah atau di akhir. Nah, ini yang dinamakan ilgha. Gampangnya kalau ta'liq yaitu terdapat sodrul kalam. Sodrul kalam isinya lamul ibtida, nafiyah dan istifham. Nah, kalau ilgha yaitu dhanna wahwatuha terletak di tengah-tengah kalimat atau kalam atau terletak di akhir dari kalam. Abuka dhonantu tabibun mahirun. Abuka utawi bapane sira dhonantu nyana supaya ingsun iku tabibun mahirun. Dhona di sini dia tidak mempunyai amal, tidak mempunyai makna gitu loh. Abuka dhonantu tabibun mahirun. Abuka utawi bapane sira dhonantu nyana supaya ingsun iku tabibun tabib mahirun kang mahir. Abuka tabibun mahirun dhonantu. Dhonantunya di akhir. Abuka utawi bapane sira iku tabibun tabib mahirun kang mahir, dhonantu nyana supaya ingsun. Oke, next ya. Yang bisa dipaham lah ya. Ya'malu dhanna bi ta'liq wal ilgha. Jadi dhanna wa akhwatuha ketika dihukum ilgha, dhanna wa akhwatuha ya teman-teman, ketika dihukum ilgha maka masih boleh beramal. Akan tetapi ya yang lebih baik tidak beramal. Jadi tadi ilgha dhanna wa akhwatuha ketika dihukumi ilgha dalam artian dhanna wa akhwatuha terletak di tengah-tengah atau di akhir, maka dia masih bisa beramal. Akan tetapi yang lebih baik tidak beramal. Contoh yang beramal Zaidan dhonantu aliman. Ilgha kan? Zaidan dhonantu aliman. Ini dia masih beramal. Zaidan aliman dhonantu. Masih beramal. Nah, ini yang tidak beramal la ya'malu itu lebih baik ya. Zaidun dhonantu alimun. Zaidun alimun dhonantu. Ini lebih baik ya tidak beramal. Oke, menta'liq
dan mengilgho itu khusus pada af'alul qulub. Nah, jadi pembahasan tadi ta'liq dan ilgho itu khusus pada af'alul qulub. Dan contoh-contoh tadi yang telah disebutkan itu merupakan af'alul qulub, yaitu isi dari af'alul qulub. Jadi ada af'alul yakin sama af'alul rujhan, ya, atau af'alul syak. Teman-teman diingat-ingat lagi tuh apa itu af'alul yakin lafadznya dan af'alul rujhan apa saja lafadznya. Yang pasti di dalam ta'liq dan ilgho itu hanya khusus pada af'alul qulub. Isinya af'alul qulub, af'alul yakin, af'alul rujhan atau af'alul syak. Jadi tidak boleh masuk pada af'alul tahwil, ya, karena kuatnya af'alul tahwil jadi tidak bisa dita'liq dan ilgho. Intinya di af'alul tahwil dia tidak boleh adanya ta'liq dan ilgho. Oke, next ya, lafadz sami'tu nih, lafadz sami'tu. Jadi lafadz sami'tu bisa beramal seperti amalnya dhanna. Akan tetapi ulama berbeda pendapat. Nah, jadi ada dua pendapat mengenai lafadz sami'tu. Apakah bisa beramal seperti dhanna atau tidak? Nah, pendapat yang pertama, lafadz itu bisa beramal dengan syarat makmul. Yang kedua, harus perihal sesuatu yang bisa didengar. Ini pendapat pertama, kalau lafadz sami'tu itu mempunyai amal seperti dhanna wa akhwatuha, yaitu menasobkan mubtada dan khobar. Contoh, ini pendapat pertama yang memasukkan lafadz sami'tu pada bab dhanna wa akhwatuha. Sami'tu meyakinakan, ngerungu ya, makna di sini ngerungu kalau yang dibaca tadi. Ngerungu sapa ingsun abaka ing bapana sira ing, ya nih. Ini maf'ul pertama. Sami'tu ngerungu sapa ingsun abaka ing bapane kamu aninahu ing rintihane bapane kamu. Saya mendengar ayah kamu rintihan ayah kamu. Nah, ini kedua maf'ul dari lafadz sami'tu. Jadi kan di antara syaratnya tadi pendapat pertama, di antara syaratnya sami'tu bisa diberlakukan seperti dhanna wa akhwatuha, yang mana makmul keduanya yaitu berupa lafadz yang bisa didengar. Makmulnya itu, ini makmul ya, berupa lafadz yang bisa didengar. Kan rintihan itu kan sesuatu yang bisa didengar, makanya bisa dijadikan maf'ul kedua dari lafadz sami'tu. Sami'tu waladaka bukaan, saya mendengar waladaka ing, maf'ul pertama. Ing anak kamu bukaan ing, tangisan, ini maf'ul kedua. Sami'tu zaujaka bukaah, saya mendengar suami kamu, buka suami istri kamu, buka aha ing tangisan istri kamu. Jadi di sini pendapat yang pertama mengatakan lafaz sami'tu itu bisa disamakan dengan dhanna wa akhwatuha yang mempunyai amal tansibul mubtada wal khobar. Pendapat yang kedua yaitu lafaz sami'tu bukan termasuk saudaranya dhanna, yakni dia tidak mempunyai amal menasabkan mubtada dan khobar. Akan tetapi lafaz sami'tu atau sami'a itu berupa fi'il madhi yang mempunyai maf'ul satu. Jadi lafaz sami'a hanya mempunyai maf'ul satu doang. Adapun makmul yang kedua, jika itu berupa mufrad maka ditarkib menjadi badal. Jika berupa mufrad maka ditarkib menjadi badal. Jika berupa jumlah maka ditarkib menjadi hal. Contoh nih, sami'tu ngerungu sapa ingsun Zaidan ing Zaid aninahu. Berarti rupane, ini karena mufrad maka menjadi badal. Aninahu rupane rintihane Zaid. Saya mendengar Zaid, oh rupanya menjadi badal, rupane yaitu rintihannya Zaid. Kalau misal makmul keduanya menjadi
jumlah berupa jumlah, maka menjadi hal. Sami'tu ngerungu sapa ingsun Amron ing Umar, saya mendengar Umar yaqulu hale ngucap sapa Umar kada ing demikian mengkenen. Saya mendengar Umar berkata nih, yaqulu berupa jumlah ditakkid menjadi hal. Nah, dua nawahwatuha yang tidak berlaku sebagai amil nawasih. Dalam artian di sini dua nawahwatuha yang tidak berlaku sebagai amil nawasih yaitu dia tidak mempunyai amal tansibul mubtada wal khobar, akan tetapi dia dihukumi ya seperti fi'il biasa, tidak mempunyai amal. Yaitu yang pertama dzanna yang mempunyai makna ittahama menuduh. Nah, ketika dzannanya mempunyai makna ittahama menuduh, maka dzanna tidak mempunyai amal tansibul mubtada wal khobar. Saya tekankan lagi ya buat teman-teman. Jadi di antara syaratnya dzanna wa akhwatuha bisa beramal, dzanna wa akhwatuha seluruhnya ya, baik itu af'alul qulub atau af'alul tahwil, dia harus mempunyai fa'il yang pertama. Kayak di atas tuh sami'tu, alimtu, ra'aitu, hasibtu semuanya. Nah, di sini dzanantu yang tidak beramal, dia dzanantu yang mempunyai makna ittahama menuduh. Dzanantu akhoka, saya menuduh saudara kamu. Di sini dia tidak beramal karena mempunyai makna menuduh, bukan menduga ya. Oke. Next, nomor kedua lafadz hasiba yang mempunyai makna ibyado putih ya. Hasiba mempunyai makna ibyado, berarti dia tidak mempunyai amal. Hasiba itu harus mempunyai makna ya nyana ya, nyana. Yang mempunyai amal itu nyana. Kalau mempunyai makna putih berarti dia tidak beramal. Hasiba putih of jilduka, kulitmu putih. Khola yang mempunyai makna tola'a naik. Khiltu naik supaya al-jabala ing gunung. Ya, hanya mempunyai maf'ul satu. Saya menaiki gunung. Nomor 4 za'ama yang mempunyai makna samina gemuk. Za'ama al-ghazalu. Za'ama gemuk of al-ghazalu kijang. Kijang itu gemuk. Nomor 5 ra'aitu yang mempunyai makna absoro melihat ya. Ra'aitu melihat. Nah, kalau misal di af'alul qulub, itu di sini yang mempunyai amal tansibul mubtada wal khobar yaitu mempunyai makna meyakinakan. Nah, kalau misal di sini melihat, itu melihat sapa ingsun abaka ing bapak kamu, ayah kamu, saya melihat ayahmu. Alim tu yang mempunyai makna arofa mengetahui, alim tu mengetahui. Ngewerui sapa ingsun ibnaka ing anak lanang kecilmu, saya tahu anak laki-laki kecilmu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai ta'liq wal ilgha. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.